Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Oktaviana dari kelas 1E Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Cibiru. Di sini saya akan memaparkan tentang lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. Nah, kompleksitas permasalahan seputar karakter atau moralitas telah menjadi pikiran sekaligus perhatian bersama. Krisis karakter atau moralitas ditandai oleh meningkatnya kejahatan, tindak kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, pornografi, dan porno aksi, serta pergaulan bebas yang sudah menjadi patologi dalam masyarakat. Adapun krisis moral lainnya yang sungguh nyata telah terjadi ialah perilaku korupsi yang telah mentradisi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, krisis kepercayaan pun terjadi pada kelompok elit masyarakat, yakni pelaku korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Demoralisasi ini karena proses pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas tekstual semata dan kurang mempersiapkan pembelajaran untuk menyikapi kehidupan yang kontradiksi tersebut. Menangani persoalan tersebut, maka implementasi pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan karakter bukanlah suatu topik yang baru dalam pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan karakter ternyata sudah seumur dengan pendidikan itu sendiri. Berdasarkan penelitian sejarah di seluruh negara yang ada di dunia ini, pada dasarnya pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu satu, membimbing para pelajar untuk menjadi cerdas. Yang kedua, yaitu memiliki perilaku berbudi. Nah, secara umum, pendidikan merupakan interaksi antara faktor-faktor yang terlibat di dalamnya guna mencapai tujuan pendidikan. Interaksi faktor-faktor tersebut secara jelas dapat tersaksi dalam proses belajar, yaitu seperti pendidik mengajarkan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan kepada peserta didik. Sementara itu, peserta didik menerima pengajaran tersebut. Sasaran proses pendidikan tidak sekedar mengembangkan intelektual ke peserta didik dengan memasok pengetahuan sebanyak mungkin. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses pemberian perhatian, pengertian, dan penghayatan sampai pada pengalaman yang diketahuinya. Dengan demikian, tujuan tertinggi dari pendidikan adalah pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dengan menggunakan perilaku dan prinsip peserta didik yang bersifat negatif ke positif, dari yang destruktif ke konstruktif, dari yang berakhlak buruk ke akhlak baik, termasuk mempertahankan karakter baik yang disandangnya itu sendiri. Nah, pada sisi lain juga ada karakter dibentuk oleh beberapa faktor, baik internal ataupun eksternal. Faktor-faktor yang dipengaruhi terhadap pembentukan karakter peserta didik diantaranya ada corak nilai yang ditanamkan, keteladanan sang idola, pembiasaan, hukuman, dan kebutuhan. Oleh karenanya, maka pendidikan karakter diniscahyakan untuk menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan konduktif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptakan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting. Nah, dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah itu sendiri menyatakan bahwa kunci sukses pendidikan karakter di sekolah yaitu paham hakikat pendidikan karakter, sosialisasi dengan tepat, menciptakan lingkungan yang kondusif, dukung dengan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, tumbuhnya disiplin peserta didik.
Nah, adapun peran lingkungan dalam pendidikan karakter. Lingkungan pendidikan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter mengadopsi konsep yang dikembangkan oleh Tobing yang menjelaskan bahwa faktor penting dalam implementasi kegiatan pembelajaran diantaranya ada manusia, kepemimpinan, teknologi, dan organisasi. Lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku. Dapat juga terjadi individu menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan baik positif atau bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor yang penting di dalam proses belajar mengajar. Tetap semangat dalam belajar dan jangan menyerah. Indonesia membutuhkanmu merdeka.